Selamat datang kembali di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Oi adik berjilbab putih, sungguh manis dan baik hati. Mari kita belajar sini, jadilah anak yang berbakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, terutama keluarga di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita bersyukur di setiap apa yang kita laksanakan, di setiap aktivitas kita, mari kita bersyukur. Jikalau kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kita. Kali ini Pak Nizar akan membahas satu tema, yakni mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, sopan santun, dan malu. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini diberikan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya sebelum memasuki materi, kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Bisa dilihat di sebelah sini. Pada KD 1.7 meyakini bahwa berbakti dan tata krama, sopan santun, dan rasa malu adalah ajaran pokok agama. KD 2.7 menunjukkan perilaku tata krama, sopan santun, dan rasa malu. KD 3.7 memahami makna tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Dan yang terakhir, KD 4.7 menyajikan contoh perilaku tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Itu tadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum kita mulai, pernahkah kita melihat orang yang mungkin tidak pernah menghargai orang lain? Orang semacam ini tidak dapat menempatkan diri dalam bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW diutus di bumi, salah satu di antaranya yakni untuk memperbaiki akhlak. Innamal bu'itsu liutamima sholihal akhlak. Dan aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Rasulullah sendiri juga sebagai suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang terbaik. Kita lihat lingkungan sekitar, banyak orang yang berperilaku buruk dalam kehidupannya. Mereka melakukan dosa, melakukan maksiat tanpa rasa malu. Lalu apakah mereka hidup bahagia? Jawabannya tentu tidak. Justru sebaliknya, pikiran mereka merasa resah, hatinya gelisah, dan hidupnya bakalan sengsara. Bangsa kita ini memang tidak kekurangan orang pintar, tapi bangsa kita saat ini sangat membutuhkan orang yang berakhlakul karimah. Anak-anakku yang kami banggakan, materi pada hari ini akan membahas tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Yang pertama, tata krama. Tata krama terdiri dari dua kata, yakni tata dan krama. Tata yang artinya adat, aturan, atau norma. Sedangkan krama adalah tata cara, sopan santun. Sebutan lain dari tata krama yakni etika, yang mempunyai arti cara yang baik, kesusilaan, dan tata krama.
Tata krama sangat penting diterapkan pada anak sejak usia dini agar tumbuh kembangnya menjadi anak yang baik. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tidak menyayangi orang kecil di antara kami dan tidak mengerti hak yang lebih besar di antara kami, maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Abu Dawud. Bukalah mata di pagi hari, cuci muka, hilangkan kantuk. Rendah hatilah seperti padi, makin berisi makin menunduk. Tata krama sendiri meliputi 4, yakni tata krama dalam berkomunikasi lisan, tata krama dalam berkomunikasi di media sosial, tata krama dalam bersikap, dan tata krama dalam berpakaian. Tata krama dalam berkomunikasi lisan. Yang pertama, berbahasa baik dan sopan. Yang kedua, hendaknya menjaga pandangan mata. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan lawan bicara kita. Yang keempat, ketika dalam posisi bertiga, tidak berbicara sendiri. Tata krama berkomunikasi di media sosial. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan santun saat memberikan komentar kepada akun lain di media sosial. Yang kedua, berbagi sesuatu yang bermanfaat, yang tidak menimbulkan pro dan kontra, dengan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga, memberikan apresiasi, ucapan selamat dan tanda berbahagia atas kabar gembira. Yang keempat, memberi ucapan turut berduka atas kabar yang kurang menyenangkan. Maka dari itu, hendaklah dijaga setiap jari jemari kita, dijaga. Ini pun juga menggambarkan apa yang kita katakan. Hati-hati dengan jari-jarimu akan memasukkan Anda ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Tata cara dalam bersikap. Yang pertama, jangan silangkan kaki dan tangan. Yang kedua, lakukan kontak mata dalam tempo yang singkat. Yang ketiga, buatlah jarak antara kedua kaki agar menunjukkan bahwa kita dalam keadaan yang nyaman dan percaya diri. Yang keempat, posisikan bahu dalam keadaan santai. Yang kelima, mengangguk kecil ketika lawan bicara sedang berbicara. Yang keenam, tampakkan muka berseri, tersenyum atau tertawa pada situasi dan kondisi yang tepat. Tata krama dalam berpakaian. Sebagaimana dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 26 yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian yang indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah pakaian yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Menggulung tali mengikat benang, tali mendekat benang menjauh. Ucapan baik membuat senang, ucapan buruk menciptakan musuh. Buah yang matang jatuh sendiri, yang mentah dipetik dari pohonnya. Bila yang muda bisa menghormati, yang tua pun akan menyayanginya. Kita lanjutkan sopan santun dan rasa malu di segmen yang berikutnya. Jangan kemana-mana, don't go anywhere. Jangan kemana-mana, tetap di channel TV 9, Santun Menyejukkan. Tak guna meratapi gelap, nyalakan lilin, ayo fokus memutus persebaran COVID-19. Rawat yang sakit, bantu APD tim medis, santuni yang terdampak ekonomi, dan tak henti berdoa. Salurkan atensi dan donasi Anda melalui NU Peduli di rekening NU Kerlas Wisnu Jawa Timur atau melalui Yayasan TV 9 Peduli Umat. Untuk urusan puding, saya selalu menggunakan agar-agar satelit. Terbuat murni dari rumput laut yang berkualitas, menjadikan kualitasnya tetap terjaga dari dulu. Salam satelit. Wow, satelit. Hasil jadinya keras dan kenyal. Serat alaminya cocok untuk diet dan melancarkan pencernaan. Agar-agar satelit cocok untuk semua olahan dan hidangan. Agar-agar, ya, satelit. Agar-agar, ya, satelit. Maca Quran enak, gak ada bondo, gak ada apa. Bondone apa? Satu, khusyuk saja. Bacalah Al-Quran itu dengan niat yang ikhlas. Kemudian bacalah Al-Quran itu untuk mendapat ridho Allah. Dan bacalah dengan penuh kemuliaan.
Selamat datang kembali di Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Anak-anakku yang Bapak banggakan, tadi kita sudah melihat terkait dengan makna dan dalil, tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Selanjutnya dalam segmen kali ini Pak Nizar akan menunjukkan contoh dan manfaat tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Tapi contohnya tidak Pak Nizar yang mencontohkan, ada temannya Pak Nizar. Ini dia. Bro, ayo bro. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Nizar minta tolong dicontohkan ya. Dicontohkan apa itu tata krama, sopan santun, dan malu, supaya pemirsa yang ada di rumah ini tahu. Contohkan ya, oke? Siap. Oke, Pak Nizar minta tolong ya, oke? Sama bro yang satu ini. Wes bro, boleh kembali. Ahmad, bajunya dimasukkan. Iya Pak. Jangan diulangi lagi ya Ahmad ya. Iya Pak. Perilaku yang tidak baik. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan baik. Itu tadi contoh tata krama, santun, dan malu. Selanjutnya tentang manfaat tata krama, santun, dan malu. Manfaat tata krama yang pertama, membuat seseorang disegani, dihormati, disenangi, bahkan dicintai oleh orang lain. Yang kedua, menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dalam setiap situasi. Yang keempat, menciptakan suasana yang nyaman dalam berbagai situasi, baik itu di lingkungan keluarga, pergaulan, maupun tempat di mana Anda belajar. Yang kelima, dapat meningkatkan karir seseorang. Selanjutnya, manfaat sikap santun. Yang pertama, mudah diterima oleh orang lain. Sikap santun akan menjadikan seseorang disenangi orang lain, sehingga mudah diterima oleh orang lain. Yang kedua, menunjang kesuksesan. Baik teman maupun guru pun suka, sangat cinta dengan orang yang memiliki sikap sopan santun.
Yang ketiga, dicintai Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya yang memiliki sikap santun. Rasulullah SAW juga demikian. Bahkan beliau juga memiliki sikap lemah lembut dan santun yang luar biasa. Yang ketiga, manfaat sikap malu. Manfaat sikap malu yang pertama yakni mencegah dari perbuatan tercela. Seseorang yang memiliki sifat malu akan berusaha sekuat tenaga menghindari perbuatan tercela sebab ia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mendorong berbuat kebaikan. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendorong seseorang berbuat kebaikan sebab ia tahu bahwa setiap perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Yang ketiga, mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang memiliki rasa malu akan senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Itu tadi makna, dalil, contoh dan manfaat bertata krama yang baik bagaimana, sopan santun dan bagaimana memiliki rasa malu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup, marilah kita tutup bersama-sama dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir, Pak Nizar punya pantun. Kupu-kupu terbang merendah, melayang di atas bunga melati. Bila ada kata yang salah, mohon maafkan setulus hati. Akhirul kalam, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan imun lawan corona dengan Imun Plus. Imun Plus merupakan formula berisi probiotik, bakteri mikroflora, baik yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan virus. Imun Plus juga mengandung nutrisi kaya vitamin dan sumber antioksidan buah sirsak, madu, kulit manggis, dan propolis. Imun Plus, nutrisi suplemen probiotik sari buah untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Menyibukkan diri dengan masalah yang tidak mendatangkan manfaat adalah salah satu tanda lemahnya iman. Menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat merupakan jalan keselamatan. Virus corona mengguncang kedamaian Indonesia dan dunia. Korban pun berjatuhan. Tak semata mengancam jiwa dan keseharian, corona bahkan mengusik kehidupan sosial hingga ekonomi keseharian. Mereka yang sudah terpinggir kian terdorong ke bibir jurang kemiskinan dan pengangguran. Jaringan Gus Durian Indonesia mengajak kita semua peduli, membukakan pintu harapan, menggalak empati, solidaritas untuk mereka melalui Gus Durian Peduli. Kami telah dan terus menyalurkan paket kebutuhan pokok, kebutuhan kesehatan, masker, hand sanitizer, sarung tangan, dan alat perlindungan diri lainnya. Melalui posko-posko Gus Durian Peduli yang tersebar di 60 kota di Indonesia, relawan kami terus bergerak. Mari bergerak, saling jaga, melindungi sesama terbebas dari corona dan semua dampaknya bersama Gus Durian Peduli. Selamat datang kembali di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Oke, yang selanjutnya terkait dengan santun. Apa itu santun? Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Ucapan lemah lembut, tingkah lakunya halus, serta menjaga perasaan orang lain. Sopan santun menjadi sangat penting dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kita akan dihargai dan dihormati oleh orang lain jika menunjukkan sikap sopan santun. Orang lain merasa nyaman dengan kehadiran kita. Sebaliknya, orang lain pun merasa tidak nyaman bila kita tidak menunjukkan sikap sopan santun. Sopan santun dapat diterapkan di mana saja, dalam keadaan apa saja, dan kapan saja. Karena sopan santun
merupakan perwujudan cara kita dalam bersikap yang terbaik. Selanjutnya contoh dari sopan santun. Yang pertama, ketika di sekolah, biasakan mengucapkan salam sambil tersenyum kepada orang di sekolahan, baik itu guru, tata usaha, teman, dan lain sebagainya. Yang kedua, mematuhi tata tertib sekolah, termasuk bagian dari sopan santun. Yang ketiga, menghormati bapak ibu guru serta bertutur kata lemah lembut kepada siapapun juga. Sopan santun ketika di keluarga. Yang pertama, seorang anak wajib menghormati dan menyayangi kedua orang tua. Terlebih seorang ibu, sungguh jasanya yang tak ternilai. Ingatlah, pengorbanan seorang ibu luar biasa, mulai dari mengandung, melahirkan, merawat, mendidik kita sampai sekarang gini, sampai Anda yang sudah besar sekarang, sampai Anda yang sudah usia SMP ini masih diberikan nikmat sehat walafiat, itu semuanya karena kasih sayang orang tua. Ridhonya Allah juga tergantung ridhonya orang tua. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung keridhaan orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Yang ketiga, di masyarakat. Bagaimana sopan santun di masyarakat? Yang pertama, sikap sopan dan santun juga harus ditunjukkan dalam pergaulan di masyarakat. Sebagai makhluk sosial, kita selalu membutuhkan orang lain. 3, orang lain yang dimaksud di sini yakni sahabat, teman, tetangga. Khususnya terhadap tetangga, Rasulullah juga mengajarkan untuk tetap berbuat baik pada tetangga. Kenapa? Karena yang tahu situasi dan kondisi kita di rumah, yang pertama kali tahu yakni tetangga. Hati-hati kalau mau menyeberang, perhatikanlah keselamatanmu. Hati-hati di tempat orang, jagalah selalu sopan santun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar bertutur kata yang baik kepada sesama manusia, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yakni janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta bertutur katalah yang baik kepada manusia. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 83. Dalam surat ini kita diperintahkan untuk senantiasa bertutur kata baik. Jadi bertutur kata baik itu diperintahkan oleh Allah. Kalau di media sosial pun juga gitu. Dengan jari jemari kita sudah mewakili tutur kata kita. Jari jemari kita harus digunakan dengan cara baik, berkomentar yang baik, ya, berkomentar yang baik, tidak berkomentar yang tidak bermanfaat, apalagi memberikan fitnah, apalagi berkomentar yang membuat sakit hati orang lain. Jangan, ya, kita harus bertutur kata yang baik. Selanjutnya, malu. Apa itu malu? Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Sifat malu itu terkadang merupakan sifat bawaan dan juga bisa merupakan hasil dari latihan. Namun demikian, untuk menumbuhkan rasa malu perlu usaha, niat, ilmu, serta pembiasaan. Rasa malu merupakan bagian dari iman,
karena dapat mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegahnya dari kemaksiatan. Termasuk yang Bapak sampaikan tadi di awal, ada orang yang berumbar-umbar melaksanakan dosa, melaksanakan maksiat secara terbuka tanpa didasari rasa malu. Jadi malu itu penting. Kenapa? Karena dengan rasa malu yang bisa mengerem diri kita untuk senantiasa tidak melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 cabang lebih, 60 cabang lebih. Yang paling utama yakni perkataan la ilaha illallah, dan yang paling ringan yakni menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu itu termasuk bagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Begitu hebatnya pengaruh rasa malu terhadap kehidupan, dapat memberi pengaruh yang sangat signifikan, yang sangat positif bila rasa malu kita tanamkan dalam hati kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak melanggar hukum agama dan masyarakat, dan kita pun masih diberi akal yang sehat untuk berpikir mana yang baik dan mana yang tidak baik. Rasa malu akan muncul jika kita beriman dan menghayati betul bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengetahui, dan Maha mendengar. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah. Semua aktivitas badan, pikiran, dan hati kita semuanya diketahui oleh Allah. Termasuk Anda dalam goa sekalipun, termasuk Anda di dalam keadaan yang tertutup pun, termasuk Anda di dalam keadaan ruang yang tidak diketahui seorang pun, Allah Maha tahu. Karena Allah Maha tahu segala sesuatu. Badan basah terkena hujan, ganti baju biar tak kedinginan. Yang benar ayo kita teruskan, yang keliru ayo kita tinggalkan. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, itu tadi makna tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Lalu bagaimana contoh dalam kehidupan sehari-hari dan apa manfaatnya? Ikuti terus video ini, jangan kemana-mana, jangan di skip, check it out. Jangan kemana-mana, tetap di channel TV 9, Santun Menyejukkan.